pelatih baru, foreign player Prayu dan juga rookie yang baru. Apakah Smoton sudah puas dan apakah Smoton berpikir kita akan masuk playoff? Kembali lagi di WM Sport Channel. Untuk kali ini kita akan nge-review tim dari Bali United Basketball. Sebenarnya udah lama nih saya nggak nge-review tim ini sejak dari berakhirnya IBL session yang kemarin dan sebentar lagi akan bergulir kembali session yang berikutnya dan saya ngumpul-ngumpulin berita sih sebenarnya tentang Bali United Basketball dan saya rasa sekarang ini sudah cukup ya. Dari mulai pelatih baru, pemain baru, dan sampai rookie yang baru. Dan kita akan review sih sejauh mana sih persiapan dari Bali United Basketball untuk IBL di season berikutnya. Pelatih baru, harapan baru bagi tim Bali United Basketball. Setelah yang kemarin Coach Alex itu didepak dari tim Bali United, dan sekarang dari Bali United Basketball itu merekrut pelatih Anthony Garbiloto. Pelatih ini sebenarnya sudah pernah di IBL yaitu di tahun yang kemarin bersama NSH Gold Timika tentunya dan membawa tim tersebut masuk ke babak playoff. Ini suatu capaian yang luar biasa sebenarnya bagi tim bukan tim ya oke lah bagi tim ini dan juga bagi pelatih tersebut karena Coach Anthony sendiri itu baru di IBL pada saat itu dan berhasil membawa NSH menuju ke babak playoff. Sedangkan tim dari Bali United Basketball itu bersama Coach Alex tentunya yang sebelumnya itu hampir masuk ke babak playoff ya walaupun kita harus berjuang ya pada saat itu menunggu pertandingan antara siapa gitu kalau nggak salah saya lupa dan akhirnya kita nggak jadi lolos dan semua fans dari basket Bali itu berpikir bahwa oke, untuk di tahun berikutnya pasti Bali United Basketball itu bisa masuk ke babak playoff, malah hasilnya itu nol dan gagal total. Berada di peringkat kedua di divisi putih dan itu pun suatu pencapaian yang sangat buruk sebenarnya ketimbang di tahun sebelumnya. Dan akhirnya manajemen bertindak cepat ya untuk merekrut pelatih baru, pelatih anyar, dan akhirnya memilih Coach Anthony Garbiloto yang mudah-mudahan coach ini bisa membawa perubahan ya bagi tim Bali untuk basketball dan saya dengar-dengar dari beberapa teman dan dari beberapa asistennya kalau coach Anthony ini itu benar-benar detail lalu benar-benar merubah suasana tentunya di dalam tim tersebut yang ya kita bisa ketahui ya kita bisa tonton sama-sama. Kalau menurut saya di tahun yang kemarin di season IBL yang kemarin itu kayak kurang bersinergi ya antara asisten pelatih dengan pelatih dan antara pemain dengan pelatih pada saat zamannya Coach Alex. Dan mungkin itu dia menjadi perkara pada saat itu Bali United tidak bisa lolos ke babak playoff karena kurang harmonisnya di dalam suatu manajemen atau dalam satu tim. Dan sekarang dengan adanya Coach Anthony Garbiloto otomatis kan ada harapan lah bagi para pemain dan juga Coach Anthony ini memberikan kultur yang baru bagi pemain Bali United dan ya konon katanya ini latihannya semakin berat tentunya dan yang saya baca juga literasi dari sosial media kalau Coach Anton ini memang benar-benar apa namanya sih benar-benar pengen ya bermain cepat, lugas dan juga penuh dengan tenaga sama seperti pada saat dia menangani NSA itu NSA benar-benar superior banget peringkat ketiga di divisi putih dan saya rasa itu hebat banget sih Coach Anton ini. Next ke rookie yang baru. Ada dua rookie sebenarnya yang baru yaitu Gede Elgi yang memang pemain asli Bali dan pemain ini benar-benar superior sebenarnya. Kalau dia sih kiprahnya hanya di DBL ya dan juga mewakili Bali di kelompok umur dulu pada saat masih belia dan akhirnya masuk ke Indonesia Patriot juga dan di DBL bahkan pernah mencetak 52 poin dalam satu game dan itu benar-benar pencapaian pemain yang luar biasa dan dia termasuk rookie rekomendasi dari Bali United Basketball dan ada lagi satu rookie yang baru yaitu Muhammad siapa gitu lupa namanya yaitu dari Universitas Pajajaran dan ini pun juga pemain yang bagus banget dan mudah-mudahan kedua pemain ini rookie dari Bali United Basketball mendapatkan menit bermain yang cukup. Ingat pada saat yang kemarin di season yang sebelumnya itu Coach Alex itu sama sekali
ya walaupun ada beberapa ya pemain-pemain rookie dan beberapa pemain muda yang diberikan menit bermain, cuma jarang banget. Dan bagaimana dengan sekarang Coach Anthony? Itu tantangan yang harus dihadapi oleh Coach Anthony, apalagi semua semeton yang ada di Bali itu sebenarnya pengen anak-anak muda ini diberikan kesempatan untuk bermain, dan kita pengen tahu seberapa jauh sih sebenarnya mental mereka dan skill mereka untuk ditampilkan di IBL. Lalu next untuk pemain luarnya atau foreign player. Di sini hampir sama sebenarnya sama siang kemarin. Kalau kemarin itu kita mempunyai William Green dan juga Kendall Yancey. Posisinya juga hampir sama, yang satu big man, yang satu small. Yang sekarang pun juga sama. Cuma kagetnya adalah tumben ini Bali United Basketball itu merekrut pemain yang benar-benar superior di liga ini, yaitu adalah Dior Lowhorn. Dan di sini Dior Lowhorn ini benar-benar gimana ya, 3 tahun berada di Indonesia, itu pernah di Satria Muda, pernah di Pelita Jaya, dan dia benar-benar tampil maksimal banget. Tua sih memang dalam umur veteran sih, cuma permainannya itu nggak kalah sama anak muda. Kalau dibandingkan sama William Green, itu memang beda, bukan beda size ya. Kalau size menang Dior Lowhorn otomatis, tapi untuk tinggi memang William Green jauh lebih tinggi, 2 meter, sedangkan ini hanya di bawah 2 meter ya, hampir 2 meter. Cuma dari segi performa, kematangan, dan juga dari segi pengalamannya dia bermain di Indonesia itu benar-benar luar biasa banget. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya Dion Lowhorn, big man dari Bali United Basketball itu tercover semuanya dan bisa menang untuk bermain di low post dan juga untuk bermain di size atau rebounding dari tim Bali United Basketball. Yang kedua adalah Jay Bowie, dan di sini pemain ini itu sudah hatam banget ataupun marang melintang di Liga Basket Australia. Dan kalau kita compare dengan Kendall Yancey sebenarnya hampir sama ya kalau dari segi posisi small begitu. Dan sebenarnya tim dari Bali United Basketball terutama Semeton ya, semua berharap kita punya pemain seperti Jericho Tuasela. Namun kemarin Kendall Yancey jarang-jarang sih bermain ngotot dan super power seperti Jericho, dan mudah-mudahan Jay Bowie ini mempunyai tipe yang sama seperti Jericho Tuasela, karena kalau tipenya cuma bermain smooth begitu ya hampir sama seperti Abraham Wenas, apa bedanya? Dan mudah-mudahan dia mempunyai eksplosivitas untuk bermain dan itu bisa nutupin celah di tim Bali United Basketball. Untuk selebihnya masih belum ada perubahan sih dari pemain Bali United Basketball. Kita masih menunggu sih siapakah pemain yang in lagi, pemain lokal ataukah akan ada pemain sekelas timnas yang akan masuk ke Bali United Basketball. Kita tunggu saja, dan ya kita hanya bisa berdoa dan berharap sekali lagi semoga tim ini bisa masuk ke babak playoff. Dan kalau saya lihat sih semuanya optimis untuk masuk ke babak playoff, dan kita doakan saja. Dan bagaimana kira-kira Semeton dengan semua berita ini dari pelatih baru, foreign player Prayu, dan juga Rocky yang baru? Apakah Semeton sudah puas dan apakah Semeton berpikir kita akan masuk playoff? Tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di review tim dari Bali United Basketball berikutnya. Semoga ada berita-berita baru yang menghebohkan, yang mengagetkan selain berita tentang foreign player yang diambil oleh Bali United Basketball, yaitu Dion Lowhorn. Dan semoga saja kita masuk babak playoff dan mungkin masuk semifinal. Oke, Astungkare. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.